Buat esai ya. Iya. Iya, Eh tadi saya tanya dulu deh. Itu dulu yang sama Miss Stefani itu disuruh milih dari 3 topik itu ya. Kemarin saya belum kasih clue di tugasnya. Saya masih buat tiga-tiganya ya. Nah, itu bisa dipilih dari ke 3 topik itu. Kemarin yang sudah pada buat, sudah milih 1 topik aja atau malah ada yang tiga-tiganya? ada yang satu topik, ada yang semua topik diambil juga, Miss. Oke. Eh, kalau yang 1 topik gak apa-apa, udah benar. Kalau yang 3 topik mau diganti 1 topik juga nggak apa-apa. Nah, next setelah kalian menulis esai itu, nanti selanjutnya kita masuk ke materi berikutnya, yakni presentation, yakni kalian buat presentasi terkait esai yang sudah kalian tulis. Dulu sama Miss Steph disuruh presentasinya secara langsung, secara luring, atau suruh buat tag video. Ada komen nggak dulu sama Miss Steph? Presentasi esainya, atau nggak dikasih tahu sama Miss Steph? Gimana? Presentasi esainya dulu yang mungkin pas Miss Steph masuk, apakah dibilang tag video atau presentasi secara luring, presentasi satu-satu? Video saja, Ibu. Video. Oh, betul ya, dibuat video ya. Oke, karena ini kan pertemuan ke-12. Jadi masih ada 4 pertemuan lagi. Kalian bisa cek di Elena, ini sudah mulai materi buat presentasi dari esai. Tapi sebelumnya saya jelasin dulu nanti terkait teknisnya ya. Teknis presentasinya. Saya share screen dulu. Apakah sudah terlihat presentasinya? Apaan? Oke, saya mulai. Creating impression ya. Jadi materi kita setelah kemarin buat esai, kita buat presentasinya. Karena biasanya, kalau biasanya dalam lomba esai gitu, biasanya kita akan mempresentasikan hasil tulisan kita gitu. Yang pertama, nanti kalian bisa pakai PPT, kalian download template seperti biasa, atau bisa pakai Canva ya untuk membuat presentation-nya. Nah, diawali yang pertama, title slide, jadi slide yang isinya judul esai kalian ya. Jadi judul lengkap, misalnya, ini contoh aja, the relationship between study hours and stress level among SSD students. Nah, nanti kalian bisa tuliskan nama kalian, bisa ditambah juga logo UNES gitu, biar lebih variatif aja. Terus kalian nanti waktu presentasi di bagian title slide, kalian kan mengenalkan diri ya, perkenalan dulu. Ini contoh aja, nanti kalian bisa kembangin sendiri. Misalnya di sini, good morning everyone, my name is bla bla bla, and today I will present my statistical analysis about, nanti sebutkan judul lengkap kalian. Ini nanti bisa sendiri ya, untuk sesi perkenalan di bagian title slide. Next, introduction. Jadi kalau di introduction kemarin kalian sudah buat, intinya kalau di introduction itu terkait latar belakang masalah. Jadi mengapa topik ini menurut kalian penting gitu untuk dianalisis. Terus kalian bisa juga
sebutkan tujuan kalian menulis esai itu. Tujuannya untuk apa, menganalisis apa gitu. Terus bisa juga kalian mengajukan pertanyaan penelitian atau research questions. Misalnya di sini, latar belakangnya, stress is a common issue among university students, especially in SSD classes. Nah, tujuannya apa? The study aims to analyze the relationship between bla bla bla. Nanti kalian sebutkan sendiri. And then, contoh pertanyaan penelitiannya misal, my research question is, does study affect stress level? Oh, kayak gitu. Nanti kalian terbantu juga. And setelah ini ada data analysis. Kalian di sini bisa jelaskan, ini contoh saja, misal jumlah respondennya berapa, cara pengumpulan datanya apa, misal di sini angket, terus variabelnya apa, jenis analisis statistik yang digunakan apa, apakah statistik deskriptif atau inferensial. Kemarin sudah tahu bedanya ya, kalau deskriptif itu berarti dia pakai diagram, gambar-gambar. Kalau inferensial berarti dia biasanya pakai SPSS gitu ya. Uji hipotesisnya, sorry. Terus kalian di bagian data analysis bisa tampilkan grafik, tabel, atau diagram yang sudah kalian buat. Di sini contohnya, the data was collected using a questionnaire with 30 respondents. This research used a person correlation test to analyze the relationship, bla bla bla. Nah, kalian saya bebaskan ya, kalian mau pakai statistika deskriptif, grafik tabel diagram, atau mau pakai statistika inferensial, uji hipotesis. Sudah kemarin pakai versi makalah statika, nanti kalian bisa pakai, atau mau kombinasi dua-duanya juga boleh. Nanti ini masing-masing dari kalian saja data analisisnya. Karena kan sudah dapat mata kuliah statistika ya, jadi saya rasa tidak ada masalah terkait data analysis. Next, discussion. Jadi setelah kalian tadi mendeskripsikan datanya yang sudah dianalisis, lalu kalian interpretasikan hasilnya. Artinya data apa sih dari grafik-grafik itu atau tabel-tabel tersebut, kalian interpretasikan hasilnya. Misalnya di sini, the analysis shows a moderate positive correlation between apa? Stress level sama seks, sama jenis kelamin, misal. Terus di yang terakhir, slide yang terakhir nanti kalian buat conclusion, penutup ya. Jadi di sini ada ringkasan dari poin-poin utama. Terus dikasih, jangan lupa implikasi atau saran gitu. Dari yang sudah kalian temukan itu apa kira-kira sarannya. Misalnya di sini, there is a significant relationship between, nah di sini kesimpulannya. Terus di sini ada implikasi atau saran. This findings understand students factors. And then kamu bisa penutupan, bisa thank you for attention, and bisa ditambah lagi lah ini parafrase terkait penutupan gitu. Nah, nanti kalian buat ini ya, desain sama videonya ya, karena kita akan buat video aja ya, nggak presentasi secara luring. Jadi kalau bisa nanti kalian buat PowerPoint-nya itu gunakan visual yang sederhana dan bersih. Jadi kalau bisa jangan terlalu banyaknya itu audiens lebih terlalu fokus pada animasinya yang terlalu banyak gitu. Ya boleh, tapi jangan sampai terlalu ramai gitu aja. Terus tadi gunakan grafik atau tabel yang mudah dibaca ya. Kalau bisa kelihatan gitu, jangan yang ada grafik tabel terus tulisannya kecil banget gitu, nggak kelihatan. Kalau bisa diusahakan yang terlihat, mudah dibaca. Terus yang ketiga, jangan membaca teks dari slide. Jadi gunakan catatan atau hafalan. Jadi tips kalau kalian kasih penelitian atau esai,
Jadi di slide-nya itu kalian tulis poin-poinnya aja, jangan semua introduction-nya 1 paragraf atau 2 paragraf kalian tulis. Kalian tulis inti-intinya, jadi kalian bisa menjelaskan secara lancar. Kalian bisa tulislah poin-poinnya aja di slide-nya, jangan semuanya. Sampai 1 paragraf itu jangan. Terus ini latihan berbicara sebelum merekam atau tampil langsung. Jadi nanti presentasinya video ya, kita sepakati video. Nanti waktunya berarti 10 sampai 15 menit. Presentasinya. Individu berarti. Nanti videonya kalian bisa upload di YouTube. Terus setelah itu linknya kalian kopikan ke Word atau Google Doc juga boleh. Sama esainya juga ya, sama esainya. Kemarin kalau mungkin ada yang mau direvisi atau diperbaiki, esainya masih bisa. Nanti diupload lagi, gini aja, formatnya esai. Terus bawahnya ada yang ingin ditanyakan terkait ini, tugas creating presentation material dari esai? Silahkan yang ingin bertanya boleh. Jadi ini saya jelaskan aja ya, nanti berarti deadline-nya berarti pertemuan ke-16 ya. Jadi sebelum UAS nanti sudah mengumpulkan hasil esai lengkap sama ini videonya. Jangan lupa gini, jangan lupa esainya di Turnitin. Tahu Turnitin? Dicek plagiarismenya ya. Jadi Turnitinnya nanti maksimal 20% ya plagiarismenya. Ada yang ingin ditanyakan? Jadi esainya nanti direvisi, terus kalau sudah final boleh diturnitin. Nanti hasil turn nanti dilampirkan juga di bawah esainya ya. Jangan lupa cantumin referensi juga ya terakhir daftar pustaka ya. Biar kalian tidak kedetek plagiarisme. Any questions? Silakan yang mau bertanya terkait tugasnya. Nanti ini saya kirim ke Elena aja slide ini. Yang ingin bertanya boleh langsung ngomong aja, bicara aja nggak apa-apa. Ya. Sudah jelas terkait tugasnya? Saya sambil absen ya. Saya buat dulu. Nanti videonya terserah kalian, sekreatif kalian. Yang penting nanti itu ada tampilan dari kalian presentasi, terus PPT-nya ya. Terus nanti yang dinilai dari videonya, itu nanti berarti isi dari videonya, isi esainya, terus pelafalan, pengucapan, kalimat-kalimat bahasa Inggrisnya, terus dan juga kreativitas, nanti tergantung videonya yang kalian buat. Saya sambil absen, nanti kalau yang ada pertanyaan boleh langsung ditanyakan. Benigno, ada? Hadir, Ibu. Oke, Salva?
Hadir, Bu. Muhammad Bintang. Muhammad Bintang belum ada. Fiska. Hadir, Bu. Ayu Lestari. Hadir, Bu. Aurel Variansyah. Hadir, Bu. Ajeng Firdia. Ajeng ada. Hadir, Bu. Ikil Gina. Hadir, Bu. Maulana. Hadir, Bu. Panji Mahesa. Hadir, Ibu, hadir. Gali Kusuma. Hadir. Anabella. Hadir. Taufik Dwi. Hadir, Bu. Adelia. Hadir, Bu. Aisyah. Hadir, Bu. Nisa. Hadir, Bu. Alis. Alis belum. Oh, hadir. Kanaya. Kanaya Hadir, belum Bu. hadir. Rizky Cahya. Rasihah. Hadir, Bu. Alvero. Hadir, Bu. M. Irfan. Hadir, Bu. Hadir. Nadine Lenora. Hadir, Bu. Aina. Hadir, Bu. Dimas Pasha. Hadir, Bu. Dimas Hanif. Hadir, Bu. Aska. Hadir, Bu. Sata Alwan. Hadir, Bu. Salis Ainur. Hadir, Bu. Charissa. Hadir, Bu. Anora. Hadir, Bu. Isa Fitri. Hadir, Ibu. Aufa. Muhammad Abdillah. Hadir, Bu. Rahajeng. Hadir, Bu. Aaron Christian. Hadir, Bu. Aprodiva. Hadir, Bu. Muharima. Muharima Sahara belum hadir. Bahar Arifianto. Hadir, Bu. Kibar Panji. Hadir, Bu. Febriana. Hadir, Bu. Lulu Kamila. Hadir, Bu. Rika Pramestia. Hadir, Bu. Ratri. Hadir, Bu. Rama Pradito. Hadir, Bu. Muhammad Holilullah. Hadir, Bu. Adinda. Kristina. Claudia belum ada. Abdullah. Hadir, Bu. Hadir, Bu. Hadir, Bu. Oke. Abdullah ada. Hadir, Bu. Hadir, Bu. Abdullah. Oke, tadi yang saya panggil belum ada. Muhammad Bintang ada? Muhammad Bintang? Nggak hadir. Kanaya? Bu, izin karena ya belum di ACC ibunya tadi mau masuk iya. muter-muter. Nggak ada di itu waiting list participant. Katanya tadi muter-muter Bu dari jam 11. Apa sinyalnya Mungkin ya? iya. Ini udah nggak ada di waiting list. Coba disuruh join lagi. Terus siapa lagi tadi? Muharima ada? Muharima belum ada. Oke. Oke, silakan yang mau bertanya. Jadi habis ini nanti kalian boleh langsung lanjut buat itu presentation-nya sama revisi esainya. Sebelumnya di sini ada yang udah pernah cek Turnitin? Ya, Miss, maaf. Terima? Boleh? Muharima Sahara hadir, Miss. Oke, terima ya. Ya, sudah. Kasih, Miss. Jadi nanti kalian upload nanti terakhir ya, esai terus hasil Turnitin sama link videonya. Kalau Turnitin ada yang sebelumnya udah coba pernah Turnitin? Tahu ya Turnitin itu apa?
Jadi Turnitin cek plagiarisme maksimal 20% ya nanti. Coba dicek plagiarismenya. Oke. Ini Kak Naya baru masuk ya? Oke, Kak Naya sudah saya absen ya. Silakan, tidak ada pertanyaan. Sebelum saya tutup, nanti kalian boleh ngelanjutin create a presentation. Silakan tadi, Salva. Bertanya, Iya, silakan. untuk tugas video ini tuh nilainya masuk ke nilai UAS atau nilai project biasa, Bu? Iya, nanti nggak ada UAS, jadi ini sebagai pengganti UAS juga. Kalau kemarin Miss Steph ngomong ada UTS tapi nggak ada UAS. Nah, UTS-nya gimana? Nggak ada ya? Nggak ada juga sama Miss Steph ya? Dulu sudah ditanyakan sama Miss Steph belum? Ada tesnya? Oh, ya udah kalau itu. Jadi kalau ini proyeknya sekaligus UAS ya. Jadi nanti nggak ada UAS, tapi nanti videonya nanti di-upload sama sekaligus esai dan Turnitinya pertemuan ke-16 ya. Maksimal pertemuan ke-16. Jadi kalau bisa sebelum UAS sudah upload sih. Nanti jadi saya bisa buat nilainya lebih cepat gitu. Ada yang ingin ditanyakan? Silakan yang mungkin masih bingung terkait tugasnya. Sudah cukup? Kalau tidak ada pertanyaan lagi, mungkin kita cukupkan. Silahkan boleh dilanjut tugasnya. Thank you for your attention. See you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu.